Preview. Preview. Wabarakatuh, welcome back to channel Sparsma RZ. Nah, kali ini gue viewer sengaja mendatangkan bintang tamu gue. Itu udah terkenal banget ya untuk kapasitas di Kabupaten Pasaman. Lo tahu siapa yang gue undang? Yaitu udah salah satu ya udah Pasaman yang terpilih pada tahun 2019. Nah, kali ini viewers sengaja gue undang ke sini untuk berbagi informasi bagaimana sih seputar tentang kiat-kiat untuk memajukan wisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Oke, hari ini gue harap lo pada semua untuk tetap stay tune di channel gue. Oke, viewers ya, kita udah kedatangan bintang tamu kali ini. Supaya lebih hangatnya topik kita hari ini, tentunya buat viewers gue di Pasman Channel, angka bagusnya ya, kita minta perkenalkan dulu nih bintang tamu gue. Ya oke, siapa nama lo? Ya, nama saya Rocky Aprizal yang merupakan salah satu terpilih sebagai Duta Wisata Kabupaten Pasaman tahun 2019 yang dinobatkan sebagai UDA Persahabatan. Wah, UDA Persahabatan pasti keren ya viewers ya. Jadi waktu tahun 2019 itu pada saat agenda apa ya? Pemilihan UDA Pasaman ya? Iya, UDA Pasaman. Jadi lo sekarang udah dinobatkan menjadi UDA Persahabatan. Oh, udah persahabatan ya viewers. Lo tau kenapa kalau udah persahabatan tentunya beliau ini lebih bisa bersahabat dengan orang tentunya. Untuk lebih nyamannya viewers ya, gua nggak akan panggil lo atau lo siapa, tapi kita panggil Uda ya, gitu ya viewers ya. Nah, kali ini viewers, jadi Uda bisa perkenalkan nggak apa sih kiat-kiat sehingga Uda mendapatkan nominasi menjadi Uda Persahabatan. Tentunya viewers di sana bertanya, apa yang menyebabkan menjadi UDA Persahabatan gitu? Tentunya banyak kawan ya. Gimana sih caranya? Ya, yang pertama sebelum di karantina dipilih sebagai seorang Duta Wisata Kabupaten Pasaman, tentu kita mempunyai wawasan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pemilihan. Itu tentunya. Selain itu, dalam terpilihnya sebagai seorang UDA Persahabatan di dalam karantina, itu kita mempunyai cara tersendiri, ada kepribadian yang tersendiri sehingga terpilih gitu. Berarti tidak mudah ya masuk untuk mencapai nominasi tersebut ya udah ya. Nah, kali ini udah gue mau nanya nih, berarti untuk mendapatkan nominasi UDA Persahabatan tentunya kita banyak ya testingnya, kemudian beban yang akan kita pikul. Nah, kali ini udah apa sih yang udah dapatkan manfaat dari nominasi menjadi UDA Persahabatan tersebut? Ya, yang pertama kan setelah dicapai sebagai UDA Duta Wisata, tentu kita sendiri memiliki pengetahuan dan wawasan yang tinggi. Selain itu, kita bisa memperbanyak jaringan dengan teman-teman, bisa memperbanyak wawasan, jaringan kepada orang-orang yang bisa kenal dengan kita. Selain itu, kita bisa berkenal juga dengan orang dinas pariwisata yang nantinya mudah untuk kita berkonsultasi kepada dinas pariwisata. Keren ya viewers ya. Nah, kali ini memang kebanggaan kita yang ada di Kabupaten Pasaman. Tentunya tiap tahunnya pemerintah daerah dan dinas terkait akan merekrut pemuda-pemuda yang punya potensi yang siap untuk memajukan wisata Pasaman tentunya viewers ya. Jadi gua setuju banget sampaikan tadi diharapkan kepada generasi muda bagaimana sih untuk mengeksplor wisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Gimana sih caranya tadi udah menyampaikan tadi itu bagaimana untuk meningkatkan wawasan ya Daya. Apa sih yang bisa udah berikan kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan wisata yang ada di sini? Gimana caranya udah? Sebagai generasi pemuda Kabupaten Pasaman, itu tentunya kita harus mensosialisasi atau memberitahukan kepada pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Pasaman bahwanya perlunya pentingnya terhadap kelestarian lingkungan kita sehingga bisa dijadikan suatu objek wisata untuk Kabupaten Pasaman. Wow, keren. Sekarang ini udah sebatas mana sih sosialisasi yang disampaikan kepada pemuda-pemuda generasi Pasaman? Ya, jadi dalam program UDA Duta Wisata Kabupaten Pasaman, kami memiliki program-program tertentu dalam setiap daerah.
kan kami ini mempunyai UDA uni masing-masing dan tempat tinggalnya pun berbeda-beda. Dan kami ditugaskan terhadap daerah masing-masing itu bagaimana tugasnya sebagai seorang duta wisata menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemuda bagaimana caranya tempat kita ini bisa dijadikan sebagai objek wisata Kabupaten Pasaman. Berarti ini udah ya, Ya. untuk mencapai menjadi UDA ini tidak mudah ya. Ada pertama masuk harus ada tes dulu. Ya, Kemudian betul. setelah kita mendapatkan gelar tersebut ada beban yang harus Ya, kita tentu, ya. tanggung jawabi ya Ya, gitu betul, ya. betul sekali. Nah, luar biasa nih sekali viewers ya yang ada di Kabupaten Pasaman. Tentunya kami himbau kepada viewers bagi yang berminat tentunya nanti Ya. ini boleh ikuti jejak udah persahabatan. Nah, kali ini udah apa sih kedepannya yang udah harapkan kepada ikatan-ikatan yang ada di Kabupaten Pasaman seperti yang udah sampaikan tadi itu kami bagaimana sih ya cara memberi support kepada masyarakat dengan melalui ikatan-ikatan UDA Uni Pasaman. Ya. Padahal kita tahu bersama udah angkatan 2019 Ya. ya. Tentunya masih banyak lah viewers ya angkatan-angkatan yang lalu yang telah senior banget. Nah, bagaimana sih cara UDA menjaga hubungan silaturahim itu tentunya dengan kerjasama tersebut? Coba Ya. sampaikan yang tadi udah sampaikan gimana sih cara untuk menjaga hubungan silaturahim dengan ikatan-ikatan yang tahun lalu berhubung udah tahun 2019. Ya. Tentunya viewers ya masih banyak ya senior-senior yang lalu telah terpilih menjadi Ya. UDA Pasaman dan UDA sebagainya dengan tanggung jawab yang sama. Nah, kali ini viewers kita tanya nih sama UDA ini, gimana sih cara meningkatkan hubungan silaturahim dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama memajukan wisata Pasaman itu gimana caranya udah? Ya, untuk meningkatkan kerjasama kita sebagai seorang duta wisata atau Iya. yang sebelumnya udah uni alumni, kami mengadakan suatu pertemuan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur program yang belum kami capai gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya ke depannya agar tempat Kabupaten Pasaman ini menjadi objek wisata yang dikenal oleh masyarakat. Wow, keren ya viewers ya. Nah, kali ini film memang keren banget ya program-program yang ada diadakan oleh Ya. UDA Uni Wisata Pasaman saat ini. Ya. Nah, gimana sih udah nih mendengar informasi nih dari masyarakat ya kan boleh kan udah ya? Boleh. Untuk saat ini masih banyak loh udah yang wisata-wisata Pasaman yang belum tereksplor. Mungkin ada beberapa destinasi yang belum bisa kita munculkan di dunia maya atau belum bisa kita eksplor ke luar daerah Kabupaten Pasaman. Nah, itu gimana sih tanggapan udah mengenai hal-hal demikian? Memang di Kabupaten Pasaman ini sungguh banyak sekali tempat wisata yang berlimpah. Selain tempat wisata, ya kita sebagai salah satu duta wisata Kabupaten Pasaman tentu harus mempunyai kerjasama terhadap UDA Uni, selain itu terhadap pemerintah, begitupun juga dengan masyarakat. Contohnya salah satunya dengan pemerintah. Untuk menciptakan suatu tempat wisata itu mudah tertarik oleh para wisatawan, tentu akses menuju ke sana itu harus memadai. Contohnya jalan menuju akses ke situ harus efektif, harus bagus. Ya, contohnya salah satu tempat wisata Puncak Tonang. Kan sebenarnya kan Puncak Tonang itu lagi terkenal gitu karena akses ke sana kurang memadai. Contohnya jalannya terlalu kurang bagus. Sehingga wisatawan yang akan datang ke situ pun berpikir gitu. Dan kami berharap kepada pemerintah memberikan suatu fasilitas, contohnya jalan diperbaiki atau lebih bagus lagi kita dikasih sama pemerintah suatu alat transportasi, contohnya minibus gitu untuk menuju tempat wisata tersebut. Saya potong dulu ya viewers ya, nggak apa-apa kan? Nah, mungkin udah selaku saya sebagai punya channel di sini, tentunya saya menghimbau kepada masyarakat bagaimana sih untuk memajukan wisata yang ada agar orang luar tahu dengan program atau wisata yang ada di Pasaman. Tentunya dengan apa? Dengan saat ini gadget, teknologi itu sangat memudahkan akses untuk memperkenalkan wisata media kita. Media ya. Bukan begitu udah pesan dan kesan lo selama ini kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman tentunya. Iya, kesan dan pesan saya sebagai seorang duta wisata Pasaman tentu
sangat berterima kasih kepada terutama Dinas Pariwisata yang merupakan atasan kami. Juga terhadap alumni-alumni Uni yang ada di Kabupaten Pasaman. Dan pesan saya terhadap generasi pemuda, terhadap masyarakat, marilah kita tingkatkan tempat-tempat wisata, kita ciptakan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman ini agar mudah dikenal oleh masyarakat luar tentunya ya. Tentunya oleh para wisata yang ada di luar. Nah, kali ini viewer sangat luar biasa sekali pesan dan kesan yang disampaikan oleh Uda Pasaman. Tentunya applause buat Uda Udi Pasaman dan narasumber kami hari ini. Nah, kali ini viewers mungkin ada pesan nggak untuk generasi muda Pasaman agar mungkin bisa bergabung mungkin untuk ikatan gimana, coba kasih tahu dong. Ya, Uda. bagi siapa yang ingin bergabung pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pasaman sebagai duta Kabupaten Pasaman, ayo kita bergabung untuk meningkatkan talenta kita ya, untuk meningkatkan talenta kita tentunya dengan harapan Uda Pasaman ke depannya kami selaku masyarakat tentunya juga ya, agar Uda Udi Pasaman lebih giat lagi untuk mempromosikan wisata tentunya dengan kerjasama dengan masyarakat. Dan kami selaku Pasaman Channel tentunya sangat berterima kasih kepada perwakilan Uda Udi Pasaman yang telah hadir di channel ini. Dan dengan harapan bersama dan ada ini logonya nih udah, jangan lupa ya subscribe channel Pasaman SC, subscribe, like, dan share serta give and comment. Oke, terima kasih banyak udah ya telah berbagi informasi, dan kapan-kapan udah bisa kita undang di channel ini kan? tentu. Oh tentu. Oke, bye bye.